Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita diambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9-17. Judul renungan kita pada hari ini adalah sahabat yang tulus. Di zaman sekarang menemukan sahabat yang benar-benar tulus itu terbilang sulit. Tak jarang kita bertemu dengan orang yang mengaku dirinya sahabat tapi sebenarnya perilakunya penuh kepalsuan. Dia memang berlaku bak sahabat ketika diri kita baik dan menguntungkan, tetapi saat kita terpuruk atau jatuh, dia tuh mengecam dan meninggalkan kita. Seperti inikah tipikal seorang sahabat yang tulus mengasihi? Jika kita ingin meneladani sosok seorang sahabat yang benar-benar tulus mengasihi kita, dia adalah Yesus Kristus. Ketulusan persahabatannya ditunjukkan bahwa dia menerima kita apa adanya, tanpa syarat dan tidak memandang fisik, harta, atau kedudukan kita. Selayaknya sebuah bintang, meski dia tidak terlihat, namun dia selalu ada di dekat kita. Sebagai sahabat, dia selalu menjaga kepercayaan dan tidak pernah memperlakukan kita di depan umum. Saat kita salah, dia langsung menegur kita, bukan membicarakannya di belakang kita. Saat kita terpuruk dalam kejatuhan, dia tetap setia mendampingi dan mendorong kita untuk bangkit. Dan ketulusan terbesarnya adalah dia memberikan nyawanya untuk menanggung kesalahan kita. Yesus tidak hanya meminta kita menjadi sahabat yang tulus yang mengasihi sesama, tetapi dia telah meneladankan dirinya. Apakah kita sudah menjadi sosok sahabat yang tulus mengasihi? Mungkin kita bisa menjadi sosok yang tulus mengasihi ketika keadaan baik. Tapi bagaimana ketika semua berubah tidak baik? Ketika apa yang kita lihat tanpa mengecewakan? Saat menyaksikan seorang jatuh, apakah kita tetap menemaninya dan mengangkatnya? Atau justru mengecam dan meninggalkannya? Ketulusan persahabatan kadang teruji saat keterpurukan. Oke, kita lihat pembahasannya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Oke, mari kita lihat Yohanes pasal yang 15 ayat 9-17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, sama seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Saudara, mari kita lihat ayat 9-nya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Saudara, perhatikan baik-baik bahwa Bapa mengasihi Yesus. Ini berarti keberadaan Bapa dan keberadaan Yesus ini itu harus sama-sama kekalnya. Kenapa? Karena sifat Allah itu melekat pada Allah. Jadi jika Allah itu kekal, maka sifat yang melekat dalam diri Allah juga harus kekal, bukan? Nangkep ya maksudnya ya? Kalau misalkan Allah itu kekal, maka segala sifat-sifat yang melekat dalam dirinya, Allah Maha Kasih, Maha Adil, itu juga harus kekal kan? Nah, sekarang kita lihat lagi fakta yang menarik. Allah kita adalah Allah yang sempurna. Dan kesempurnaan itu tidak diperbolehkan adanya perubahan. Karena gini ya, kalau misalkan ada perubahan, berarti kan tidak sempurna. Faktanya berubah kok. Kan berarti tidak sempurna. Berarti kesempurnaan itu menuntut stagnansi atau tidak ada perubahan. Oke? Itu poin yang kedua ya. Poin yang ketiga gini. Maka keberadaan Allah yang sifat kasihnya tadi menuntut adanya keberadaan yang setidaknya lebih dari satu pribadi. Kenapa? Karena gini ya. Orang bisa mengasihi orang lain. Itu berarti ketulus atau enggak. Itu berarti kan harus ada objek yang dikasihi. Betul ya?
tidak bisa wujud kasih itu diaplikasikan terhadap dirinya sendiri. Itu tidak bisa. Ya. Jadi, mengapa Allah tidak diperbolehkan mengasihi dirinya sendiri? Untuk disebut sebagai maha kasih. Karena Allah itu tidak memerlukan pribadi yang lebih dari satu. Ya toh? Kalau Allah itu tidak diperbolehkan mengasihi dirinya sendiri, ya toh, berarti kan dia tuh harus membutuhkan pribadi lain di luar daripada dirinya. Sehingga kasih yang murni itu bisa diaplikasikan. Kasih yang murni adalah kasih yang diaplikasikan kepada pribadi yang di luar dirinya. Dapatkah kasih disebut kasih yang murni jikalau mengasihi dirinya sendiri? Ngerti ya maksudnya ya? Kalau misalkan orang itu ngomong, oh aku ini sangat mengasihi gitu ya. Terus tapi yang dikasih itu dirinya sendiri. Aku beli mobil tapi untuk mobil diriku sendiri. Aku beli perhiasan tapi untuk diriku sendiri. Bandingkan dengan orang lain misalkan ngomong, aku mengasihi X, wujud daripada kasihku pada X diberikan misalkan cincin kawin berlian, misalkan seperti itu, ya kan? Nah, itu kan wujud daripada orang saling mengasihi. Jadi memberikan cincin kawin berlian itu kepada orang lain, bukan memberikan cincin kawin berlian kepada siapa? Diri sendiri. Nah, itu kan namanya enggak saling mengasihi gitu loh. Kan gitu ya. Jadi artinya kasih yang murni itu setidaknya membutuhkan dua pribadi. Nah, kalau Allah itu kekal, sifat kasihnya itu kekal, berarti harus ada objek yang kekal yang untuk dikasih. Siapa itu? Manusia, bukan. Karena pasti manusia itu tidak kekal. Siapa pribadi yang kekal selain daripada Bapa sendiri? Yaitu Yesus Kristus. Itu adalah pembuktian bahwa Allah itu mengasihi, dan karena kasihnya kekal, maka objek yang dikasih itu juga kekal, yaitu Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus itu kekal, berarti Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Oke? Mari kita lihat ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ada hubungan yang tegas antara perintah Tuhan di satu sisi dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Ya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan akan menuruti segala perintah-perintahnya. Tidak ada kasih yang terwujud tanpa seseorang melakukan perintah Tuhan. Saudara perhatikan yang baik-baik ya. Tidak ada kasih yang terwujud tanpa seorang melakukan perintah Tuhan. Kemudian ada frasa gini, menuruti perintah Bapa. Jadi di sini kita lihat bahwa apakah benar kita sudah menjadi anak-anak yang penurut di hadapan Allah. Bukan sebagai anak-anak yang pembangkang. Oke lanjut, adakah kasih itu menguntungkan kedua belah pihak? Ayat 11 bilang ini ya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara-saudara sekalian, sukacita yang sejati adalah sukacita yang berlandaskan kepada kasih yang diwujudkan dengan menaati perintah Allah. Jangan pernah bersukacita atas penderitaan orang lain. Perhatikan ayat 12. Ada perintah untuk saling mengasihi. Pengertian kata saling adalah adanya timbal balik. Bukan hanya salah satu pihak yang diuntungkan. Jadi saling. Perhatikan kata penekanan saling mengasihi. Jadi ada timbal balik. Selama ini jikalau kita tuh bersukacita, apakah itu memang benar-benar menguntungkan kedua belah pihak? Atau jangan-jangan hanya salah satu pihak saja? Kasih Kristus itu adalah kasih yang berkorban. Jadi artinya gini, kasih yang sejati itu tidak cukup untuk menguntungkan kedua belah pihak. Bahkan, jikalau salah satu pihak itu harus berkorban, maka di pihak itulah pribadi yang mengasihi. Rela berkorban rugi untuk menyatakan kasih kepada manusia. Kenapa kok rela berkorban rugi? Apakah Yesus harus menjadi manusia? Jawabannya tidak. Tapi dia toh pun menjadi manusia. Untuk menyelamatkan siapa? Manusia. Apakah Yesus harus seketika lamanya terpisah dari Bapa? Jawabannya tidak. Tapi toh Yesus mau melakukan itu untuk menebus dosa manusia. Jadi, kasih yang sejati itu adalah kasih yang membutuhkan
pengorbanan. Jadi kasih yang sejati, jikalau Anda tidak berkorban, hanya semata-mata, ya menguntungkan kedua belah pihak memang jauh lebih baik daripada salah satu pihak. Tetapi sesungguhnya, kasih yang sejati adalah kasih yang berkorban untuk orang yang tidak pantas mendapatkan. Oke, sekarang kita bahas ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, kasih yang paling besar nilainya adalah bukan kasih yang menguntungkan kedua belah pihak. Walaupun ini lebih baik daripada kasih yang merugikan salah satu pihak ya. Tetapi kasih yang terbesar adalah kasih yang rela berkorban kepada pihak yang dikasihinya. Pengorbanan nyawa adalah pengorbanan terbesar yang bisa diberikan oleh seseorang sebagai wujud kasih kepada sesama. Jadi sekali lagi ya, pengorbanan nyawa adalah pengorbanan terbesar yang bisa diberikan oleh seseorang sebagai wujud kasih kepada sesama. Begitu ya. Karena kalau Anda sudah mengorbankan nyawa, tidak ada pengorbanan apapun yang lebih besar daripada pengorbanan nyawa. Maksudnya itu. Sahabat dan musuh Allah, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, nah ini penting ya. Jikalau kita tidak melakukan perintah-perintah Allah, maka kita statusnya jadi musuh Allah otomatis. Dan celakalah orang yang menjadi musuh Allah, karena hidupnya akan hancur, berantakan, lalu dirinya menjadi masuk neraka kekal selama-lamanya. Jadi hati-hati. Jadi Anda tidak melakukan perintah Allah, itu bukan cuma, ya wes gak melakukan perintahnya gak apa-apa. Yang penting kan hidup dalam kebenaran apa gini gitu. Perintah-perintahnya itu sulit, tidak usah dilakukan lah. Wis hidup ini sulit, apalagi melakukan perintahnya. Saudara, ketika Anda bersikap demikian, Anda itu sudah menjadi musuh Allah. Nah ini saya mau jelasin sebentar perbedaan istilah hamba, sahabat, istilah hamba Tuhan dan lain sebagainya. Jadi gini ya, ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Seringkali orang Kristen ya, bahkan pendeta itu disebut sebagai hamba Allah kan. Tapi kenapa ayat 15 nih kok aku tidak menyebut kamu lagi hamba? Duh, aneh kan? Jadi gini ya, istilah hamba Allah itu mengandung arti bahwa hamba atau bahasa Yunaninya doulos, itu orang yang memiliki ketaatan mutlak kepada tuannya dan selalu melakukan kehendak tuannya. Mengapa? Karena hidupnya sudah dibeli oleh tuannya. Dari pengertian ini, pendeta disebut sebagai hamba Allah karena pendeta itu sangat diharapkan memiliki ketaatan yang mutlak dan melakukan kehendak Allah senantiasa. Itu istilah hamba Allah yang dikenakan kepada pendeta. Nah sekarang, kenapa di ayat 15 Yesus ngomong, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Dalam hal ini, pengertian hamba itu adalah, saudara lihat ya, lanjutannya ya. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Berarti ini adalah berkaitan dengan relasi. Jadi kalau tema pembicaraannya itu relasi, maka Tuhan itu menggambarkan kita tuh sebagai seorang sahabat-sahabat kan saling ngomong-ngomongan. Tapi kalau misalkan relasi itu ilustrasinya hamba itu tidak cocok. Karena hamba itu tidak mengenal secara dekat tuannya. Tapi kalau misalkan dalam melakukan perintah Tuhan, nah ilustrasi hamba itu sangat bagus untuk dipakai. Jadi ini ada dua sisi hamba yang penggambarannya itu fungsi dan tujuannya itu berbeda. Jadi jangan menyamakan segala ilustrasi. Inisiatif Tuhan mengasihi umat manusia. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara, ini penting. Ketika kita bisa percaya kepada Tuhan, itu ketetapan dari Tuhan. Inisiatif Tuhan, bukan inisiatif manusia. Karena keberadaan manusia itu adalah manusia yang berdosa, maka dengan keberadaan manusia yang berdosa itu tidak pernah mungkin bisa untuk mencari kebenaran yang sejati. Itu naturnya manusia seperti itu. Jadi tujuan daripada karunia Allah adalah supaya kita menghasilkan buah. Jadi ketika kita sudah menerima kasih karunia, maka kita tidak boleh berhenti pada kasih karunia, tapi kita harus menghasilkan buah. Kalau hidup kita tidak berbuah, maka kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, tidak berguna bagi kerajaan Allah. Dan Tuhan menuntut adanya konsistensi. Saudara perhatikan ya, kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Apa maksudnya buahmu itu tetap?
Tuhan pengen status kita tuh menjadi berkat bagi orang lain. Status kita yang mempengaruhi orang lain dengan kerajaan Allah, prinsip-prinsip kerajaan Allah. Itu mau tetap selalu ada. Nah, masalahnya, kita tuh terkadang pasang surut dalam menghasilkan buah. Bener apa benar? Selalu kayak gitu loh. Nah, jadi ayat 16 ini menuntut kita untuk menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Jadi artinya konsistensi dalam menghasilkan buah itu sangat-sangat penting. Ini perintah yang sangat penting untuk dilakukan. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Ajaran kasih ini yang memang didengung-dengungkan terus-menerus ya. Diulangi bolak-balik dalam rekom ini. Ini menunjukkan bahwa sentral ajaran kekristenan itu adalah kasih. Bukan menyebarkan agama dengan kebencian atau dengan kekerasan. Agama yang menyebarkan pengaruhnya dengan kekerasan adalah agama yang keliru, ngawur. Jadi kita harus saling mengasihi seorang akan yang lain. Ini perintah Tuhan jelas. Kasihlah seorang akan yang lain. Oke, renungan kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.